ada aku di sini Rita. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang kasus bully atau perundungan yang berujung tragis. Bully atau perundungan bukan masalah yang baru. Sebelum adanya pengaruh internet, perundungan sudah sering terjadi di lingkungan sosial masyarakat, entah di tempat bermain, di sekolah, bahkan di rumah. Ada berbagai kasus perundungan yang terjadi dan mirisnya tidak mengenal usia. Kasus yang pertama, siswa SD korban perundungan meninggal dunia karena bunuh diri. Siswa SD tersebut berinisial MR berusia 11 tahun berasal dari Banyuwangi. MR diduga mendapatkan perundungan di sekolah dan tempat mengajinya karena tidak mempunyai ayah. Ayah MR meninggal dunia setahun yang lalu. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, korban sering terlihat murung sepulang sekolah dan mengaku menjadi korban perundungan. MR ditemukan meninggal gantung diri di pintu dapur rumahnya dengan seutas tali yang pertama kali ditemukan oleh ibunya. Retno Listiarti, pemerhati anak dan pendidikan, mengingatkan jika kasus MR adalah pembelajaran yang mahal. Ketika orang dewasa nggak peka, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah, maka seorang anak ini akan merasa nggak mempunyai jalan keluar. Karena anak tersebut merasa nggak ada yang bisa menolong dan harus menghadapi masalah itu sendiri. Anak mungkin saja merasa terpukul dengan masalah yang dihadapi, meskipun orang dewasa menganggap itu bukan masalah yang besar. Oleh karena itu, ketika anak mengatakan menjadi korban pembulian atau kekerasan, maka keluarga harus memberikan dukungan dan pertanyaan apa yang anak perlukan. Katakan jika anak tidak sendirian. Hal itu akan membuat anak merasa tenang dan bisa berpikir secara logis untuk sama-sama menyelesaikan masalahnya. Kasus kedua datang dari seorang gadis di Texas, Amerika Serikat yang bunuh diri di depan keluarganya sendiri. Gadis itu bernama Brandy Vela, berusia 18 tahun, yang menembakkan dirinya sendiri di dalam kamarnya. Saudara perempuannya mengatakan jika kasus bunuh diri ini diakibatkan oleh perundungan karena berat badannya. Sebelumnya, saudara perempuannya ini merasa ada yang aneh ketika mendapat pesan singkat dari Vela yang mengatakan, "Saya sangat menyayangimu, tolong ingat itu selalu, dan saya minta maaf untuk semuanya." Karena merasa khawatir, ia menelpon keluarganya, yaitu orang tua, kakek, dan neneknya. Mereka langsung pulang ke rumah dan menemukan Vela sedang berada di dalam kamarnya sambil memegang pistol. Meskipun keluarga sudah memohon nih kepadanya untuk nggak mengakhiri nyawanya, tapi Vela memposisikan pistol di bagian dadanya dan menembakkan dirinya sendiri. Kemudian Vela dilarikan ke rumah sakit setempat, namun nyawanya sudah nggak bisa diselamatkan. Kasus ketiga yaitu bunuh diri setelah berbagai foto dugaan pelecehan seksualnya muncul secara online. Korbannya bernama Audrey Pot, perempuan dari California berusia 15 tahun. Audrey merasa sangat tersiksa oleh pengalaman dikhianati oleh tersangka yang pernah dianggap sebagai teman. Dan temannya yaitu 3 anak laki-laki berusia 16 tahun ditangkap karena dicurigai melakukan pelecehan seksual dalam penyerangan terhadap Pot saat ia pingsan di suatu pesta. Saat itu Pot adalah salah satu tamu dan naik ke atas untuk tidur dengan pengaruh alkohol. Ketika ia bangun, Pot curiga bahwa ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat berada di bawah pengaruh alkohol, tidak hanya dilecehkan oleh teman laki-lakinya, namun wajah dan tubuhnya dicoret-coret dan dijadikan objek foto. Keesokan harinya, foto-foto Audrey tanpa busana tersebut sudah tersebar luas di internet dan dijadikan bahan bercandaan oleh teman-teman sekolahnya. Hingga akhirnya tidak tahan menanggung malu, seminggu setelah kejadian tersebut, Audrey mengakhiri hidupnya. Kasus keempat dialami oleh Ryan Halligan yang berusia 13 tahun. Perundungan terjadi saat ia menceritakan suatu kisah yang cukup privasi ke seorang teman yang dipercaya. Namun orang tersebut malah menyebarkan cerita itu. Ryan pun menerima ejekan setiap hari dari teman-temannya. Sampai akhirnya ada teman perempuannya yang pura-pura menyukai Ryan supaya dapat lebih banyak cerita memalukan Ryan. Tapi jahatnya perempuan itu selalu menyebarkan cerita-cerita tersebut dan berujung fitnah. Ryan terkena pembulian tidak hanya di dunia nyata namun juga di dunia maya. Karena Ryan sudah nggak tahan lagi dengan kondisi tersebut, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.
Dari berbagai kisah itu kita bisa melihat jika perundungan atau pembulian mempunyai dampak yang sangat negatif. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke semua, sekian video dari aku. Sampai jumpa lagi di video lainnya.